sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, saya sangat bersuka cita bisa hadir kembali untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Saya saat ini, saudaraku, berada di sebuah tempat rekreasi yang sangat indah. Dari tempat ini kita dapat melihat pemandangan dari atas ketinggian. Tempat ini bernama Wisata Edukasi. Dan dari tempat ini saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengawali program ini di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa di sorga, dengan satu maksud dan tujuan, yaitu kami rindu mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, hanya melalui firman-Mu sajalah iman kami dapat bertumbuh. Hanya melalui firman-Mu sajalah kami dapat mengenal Allah secara pribadi. Hanya melalui firman-Mu sajalah kami dapat melangkah dan dituntun kepada jalan keselamatan. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama, mulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kelima. Fokus renungan kita terdapat di dalam ayatnya yang kelima. Nah, firman Tuhan bilang begini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini memberikan kita sebuah penjelasan tentang janji Bapa mengenai baptisan Roh Kudus. Berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, ini berbicara mengenai janji Allah. Dan saya percaya saudaraku bahwa Allah itu bukan manusia. Manusia boleh berjanji tetapi tidak menepati segala janjinya. Manusia berjanji tetapi terkadang lupa dengan apa yang dijanjikannya. Tetapi Allah, dialah pribadi yang berjanji dan tepat waktu dia menepati segala janjinya. Termasuk berbicara mengenai baptisan Roh Kudus. Ini adalah janji yang pasti yang diberikan Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, di mana pada saat itu awal mula janji ini digenapi dan diberikan
kepada para rasul. Dan kalau kita melihat pasalnya yang pertama, mulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kelima ini, saudaraku, selain berbicara mengenai janji Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan ini pun juga menjelaskan tentang Yesus yang benar-benar hidup dan telah bangkit dari kematian. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas, setelah penderitaannya selesai, setelah ia menang atas maut, ia bangkit dan membuktikan dengan banyak bukti bahwa benar-benar ia hidup. Dan berulang-ulang kata firman Tuhan, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Dan ayat 4 sampai kepada ayatnya yang kelima, dengan jelas firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, sebab di Yerusalemlah janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus itu awal mula tergenapi. Di dalam ayatnya yang kelima, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, bagian firman Tuhan ini bilang begini. Hoti Yohanes men baptisen, hudati humeis de en pneumati, baptis de sesde, hagio oumeta, polas tautas hemeras. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani ini, saudaraku, ada 2 kali disebutkan tentang baptisan. Yang pertama itu adalah baptisen, dan yang kedua adalah baptis de sesde. Keduanya ini berasal dari sebuah kata, yaitu baptiso. Apa artinya baptiso? Baptiso itu artinya mencelupkan ke dalam air sampai tenggelam, memasukkan ke dalam air seluruhnya, membasuh sampai semuanya basah. Baptiso pun juga berarti mencuci. Jadi berbicara mengenai baptisan, ini berbicara mengenai penyucian. Bapak Ibu yang terkasih, baptisan air itu hanya dapat membersihkan kita secara jasmania saja. Tetapi baptisan dengan Roh Kudus itu dapat membersihkan hati kita, batinia kita, kerohanian kita. Baptisan air tidak dapat membersihkan hati kita. Amin. Baptisan air tidak dapat membersihkan kerohanian kita. Hanya oleh ataupun melalui baptisan Roh Kudus sajalah hati kita dibersihkan, batinia kita dimurnikan, roh kita disucikan. Baptisan air tanda pertobatan. Tetapi orang mengalami pertobatan secara sesungguhnya. Orang mengalami pertobatan sesungguhnya ketika ia dibaptis dengan Roh Kudus. Hanya oleh Roh Kudus sajalah orang dapat bertobat dari segala kehidupannya yang lama. Amin, saudara. Hanya melalui Roh Kudus sajalah orang dapat mengenal Allah secara pribadi. Itu sebabnya pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Allah, saya ingin berkata bahwa betapa penting, sangat penting kita dibaptis dengan Roh Kudus. Jangan hanya puas sampai baptisan air saja, saudaraku. Sebab baptisan air hanya membersihkan kita secara jasmania. Hati kita tidak dapat dibersihkan dengan baptisan air. Kerohanian kita tidak dapat disucikan dengan baptisan air. Tetapi hati kita, batinia kita, kerohanian kita dapat dibersihkan, dapat disucikan melalui baptisan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya, ayo kita minta kepada Allah untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus. Iman kita dapat maksimal bertumbuh dan berbuah kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kita dapat mengenal Allah secara pribadi, secara mendalam kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita dapat mengerti seluruh bagian kebenaran firman Tuhan kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus.
Betapa jelas firman Tuhan hari ini, saudaraku yang terkasih, bahwa penting sekali untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saya berdoa di dalam kehidupan kita, melalui kegiatan aktivitas kita di gereja, kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Hidup kita diperbarui, hidup kita disucikan, hidup kita dimurnikan melalui baptisan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali hadir bagi kami, yang mengajarkan kami, menjelaskan kepada kami bahwa betapa pentingnya baptisan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, berkati setiap orang yang percaya, yang mendengarkan program ini. Dan hamba doa, biarkan tempat di mana hamba pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu wisata edukasi. Tuhan berkati yang empunya tempat ini. Biarkan tempat ini mengalami kelimpahan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.